Pada prinsipnya kemarin di rapat terbatas dengan Presiden dan beberapa menteri, intinya memang akan dilakukan beberapa kajian. Dan untuk Jogja sendiri sampai dengan hari ini memang belum mengajukan untuk PSBB. Kita masih dengan status tanggap darurat. Namun ini tadi di rapat koordinasi Pak Gubernur yang memimpin, itu intinya kita akan melakukan pengembangan terhadap aktivitas secara massal, khususnya di tempat-tempat keramaian. Jadi Bapak Bupati dan Wakil Bupati juga sudah menyampaikan akan melakukan tes massal di supermarket, di pasar-pasar tradisional dan tempat-tempat kerumunan. Rencananya kapan, Pak? Ya, Rencananya kapan? ini segera dimulai, bahkan sudah mulai di beberapa tempat sudah dimulai. Pengadaan rapid testnya biasakan Di kabupaten kota sendiri sudah ada, di provinsi juga sudah ada. Segera kayak kita hitung yang kita punya berapa. Kurangannya nanti tadi Pak Gubernur juga sudah perintahkan kepala BPD untuk segera komunikasi dengan BPD. targetnya berapa yang akan dilakukan masalahnya? Kalau tentang jumlahnya tadi sampel saja. Jadi kita akan lihat kalau pasarnya kecil ya sampelnya nanti pengunjung dan penjual kita bersampel berapa 500 apa 200 itu, lalu di supermarket misalnya ya nanti ada pengunjungnya kita lakukan sampel. Nah sampel secara acak harapannya kita akan bisa menemukan apakah di situ ada penularan. Pak, kalau dengan tes cepat yang massal ini kapasitas dari tempat isolasinya sendiri seperti apa? Jadi tidak semua hasil yang reaktif itu kan harus masuk ke rumah sakit, tetapi tempat-tempat isolasi itu kita siapkan. Jadi Stepan menyampaikan sudah minyak di Asram Haji, lalu sudah neurologi yang ada di Kalasan, lalu ada Wisma Sembada, lalu Bantul tadi ada beberapa tempat saya lupa namanya, minyak ya. Lalu di kota ada yang Wisma itu yang ada di Winong, kemudian di Gunung Kidul itu ada beberapa balai desa yang jadi semuanya kan tidak masuk rumah sakit karena yang bersangkutan sebenarnya tidak sakit, hanya memang harus melakukan isolasi diri supaya tidak ada penularan. Kalau tes cepat ini nanti artinya acak ya, maksudnya sampelnya acak, kita sampel acak. Jadi kalau ada yang ketemu baru kita lakukan tracing. Pak, itu diambil di lokasi atau? Ya, lokasi. Terkait perkembangan kasus yang sudah sampai hari ini, apa yang membuat DIY belum menetapkan daerahnya sebagai PSBB? Biasanya pertimbangan. Ya, jadi pertimbangan tujuan kita untuk PSBB kan masih kita komunikasikan dengan Jakarta. Kabupaten kota juga masih harus mempersiapkan diri melihat perkembangan seperti apa. Nah dari hasil koordinasi kita Kabupaten kota dengan TID, kita menganggap bahwa kita belum perlu untuk mengajukan PSBB. Nah persoalan nanti kemudian saya pembicaraan kita dengan BNPB itu mengarah ke sana, lalu nanti kita akan ditindaklanjuti dengan data-data yang kita miliki. Apakah nanti dari hasil 3 sampai 4 klaster yang hari ini diserahkan dari 3 kabupaten itu
nanti akan menjadi tolak ukur sendiri? Yang menjadi bagian dari tambahan kalau kita akan mengumpulkan data. Tapi kan bukan hanya itu saja, masih ada yang lain. Karena kita PSBB itu bukan hanya mempertimbangkan kesehatan saja, tapi juga hal-hal lain di luar kesehatan. Pak, kemarin kan kalau memberikan bahwa untuk pengoperasian hasil kita kan meminta Bapak menyiapkan dokter dan perawat, ini hasilnya apakah sudah ada? Ya, jadi saudara juga sudah pernah juga ada kabupaten yang akan menghitung tenaga medis yang ada di sana dan para medis yang ada di masing-masing kabupaten, apakah masih memungkinkan untuk bisa disupportkan ke hospital. Tapi tadi yang sudah pasti menyampaikan kayaknya sudah kurang itu adalah Bantul. Pak Bupati ini kan kalau di Bantul karena juga membuka rumah sakit lapangan sendiri sehingga tenaga kesehatannya tersedia besar. Sehingga sampai sekarang kita belum tahu apakah kita sudah bisa mendapatkan tambahan terhadap tenaga medis yang kira-kira yang sekarang baru satu lantai. Tetapi intinya sebetulnya dari gugus tugas bidang ekonomi dan kesehatan menyampaikan untuk bed kita ini sudah sampai kepada angka sekitar 70% bed terpakai. Berarti belum ada kesepakatan kabupaten Belum. Pak, ini Pak, kan Pak Jokowi kembali menaikkan BPJS nih Pak, menaikkan Kepres nomor 64 menurut dari Pemda sendiri, apakah tepat Pak menaikkan BPJS dengan pandemi seperti ini Pak? Jauh. BPJS dinaikkan lagi dengan Kepres nomor 64. Ya kalau sudah menjadi keputusan presiden, sudah menjadi peraturan presiden, nggak mau tidak mau kan kita jalankan. Jadi aturan kalau sudah ada aturan ya kita jalankan. Nanti upayanya seperti apa kita koordinasikan. Karena iuran itu kan menyangkut bukan saja kepada para pegawai dan masyarakat saja, tetapi juga para pengusaha termasuk pemerintah daerah juga harus menanggung ya. Seluruh pegawai di pemerintah daerah itu kan juga harus ditanggung 1% oleh yang bersangkutan, yang 4% oleh pemberi kerja. Dan nanti kita perhitungkan, tapi tentu tidak bisa kalau serta-merta karena alokasi anggaran untuk yang pemerintah tidak bisa ditambahkan begitu saja tanpa melalui prosedur. Yang di perusahaan-perusahaan juga tentu akan memperlakukan perusahaan-perusahaan sendiri. Tapi intinya kalau itu sudah menjadi aturan ya kita akan Kalau nggak salah kemarin didapat Pak Presiden minta agar pengendalian COVID ini dilakukan lebih intensif lagi selama 2 pekan akan sampai akan lebaran. Itu kalau di ini selain tes massal tadi itu apa lagi yang ya, jadi hari ini Pak Gubernur mengumpulkan kabupaten kota dan kota yang dari gugus tugas sedikit itu tujuan utamanya di sini. Kecuali kita melakukan rehabilitas massal, kita juga mengatur bagaimana supaya pengetatan terhadap patroli di tempat-tempat kerumunan itu harus diperketat, pasar-pasar, di swalayan, di tempat-tempat yang memang potensi kerumunan yang tinggi itu harus diperketat oleh teman-teman yang dari gugus tugas penegakan dan keamanan. Lalu mengantisipasi arus mudik dan nampaknya kan kita ketemu beberapa modus mudik yang lucu-lucu, tapi yang konar banyak, tapi siapa tahu nggak ada yang lucu gitu kan. Ada truk pakai tutup itu bagian belakang dikasih barang-barang, tapi nggak nyarap keluarga gitu kan. Nah ini tentu ya sudah, ini namanya juga yang satu usaha bisa masuk, yang satu usaha mencegah. Kita upayakan. Jadi itu memang rapat hari ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga pencegahan dalam hal untuk membubarkan kerumunan dan memberikan peringatan kepada masyarakat itu tidak lengah. Karena kalau kemudian kita biarkan saja, ini ada kecenderungan orang yang tidak lengah, niatannya orang pokok. Nah ini selalu kita ingatkan kepada masyarakat. Karena teman-teman, Pak, satu lagi Pak, ini kan sudah semakin mendekati Idul Fitri ya Pak. Adakah imbauan dari Pemda terkait Idul Fitri, terkait sholat Id itu adakah imbauan dari Pemda DIY gitu? Ya, jadi Idul Fitri kali ini kita
kita tidak bisa merayakan seperti biasanya. Yang jelas kita larang kumpulan-kumpulan itu tetap tidak kita perbolehkan. Sudah saya pastikan tidak akan ada pelonggaran terhadap kerumunan-kerumunan yang ada. Karena itu kita minta pada masyarakat jangan melakukan acara-acara Idul Fitri yang sifatnya mengumpulkan orang. Kalau mau halal bihalal ya pakai virtual saja. Kemudian MUI kan juga sudah menyampaikan sholat Idul Fitri tidak harus dilaksanakan bersama-sama. Nah, ini saya kira silakan diikuti saja kalau urusan sholat Idul Fitrinya oleh MUI, tapi pemerintah daerah tetap melarang supaya masyarakat tidak melakukan kumpul-kumpul. Idul Fitri tidak bisa dirayakan seperti biasanya.